Halo Smart Logo Pudake, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pemanfaatan daun kelor sebagai pangan fungsional yang bermanfaat bagi kesehatan dan memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Daun kelor merupakan salah satu tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia dan telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat. Tanaman ini dikenal memiliki kandungan yang tinggi gizi seperti vitamin A, vitamin C, kalsium, zat besi, protein, serta berbagai senyawa antioksidan yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Selain berpotensi mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, daun kelor juga dapat diolah menjadi berbagai produk loh dan bernilai tambah seperti teh kelor, cookies, bolu, serbuk herbal, dan minuman kesehatan. Oleh karena itu, pemanfaatan daun kelor tidak hanya memberikan manfaat dari sisi kesehatan saja loh, tetapi juga dapat menjadi peluang pengembangan usaha berbasis pangan lokal. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana daun kelor dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan fungsional, sekaligus sebagai produk yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat. Daun kelor mungkin terlihat sederhana, tetapi tanaman ini menyimpan kandungan gizi yang sangat lengkap dan bermanfaat bagi kesehatan, terutama dalam membantu mencegah stunting pada anak. Daun kelor atau Moringa oleifera mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin C, serta antioksidan yang dibutuhkan tubuh untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Kekurangan gizi dalam jangka panjang menjadi salah satu penyebab utama stunting. Karena itu, asupan nutrisi yang cukup sangat penting sejak usia dini. Kandungan gizi pada daun kelor membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian balita, sehingga dapat membantu mengurangi resiko terjadinya stunting. Dalam 100 gram daun kelor terdapat sekitar 65 kalori, 12 gram karbohidrat, 9 gram protein, dan 5 gram serat. Selain itu, daun kelor juga kaya akan mineral penting seperti kalium, kalsium, fosfor, zat besi, magnesium, dan natrium. Protein dalam daun kelor membantu pembentukan dan perbaikan jaringan tubuh. Zat besi berperan dalam membantu pembentukan sel darah merah dan mendukung perkembangan otak anak. Sementara kalsium dan fosfor sangat penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Tidak hanya itu, vitamin dan antioksidan yang terkandung dalam daun kelor juga membantu menjaga daya tahan tubuh agar anak tetap sehat dan aktif. Karena kandungan gizinya yang tinggi, daun kelor kini banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan sehat, mulai dari sayuran, teh herbal, hingga olahan makanan tambahan untuk balita. Pemanfaatan daun kelor menjadi salah satu contoh bagaimana tanaman lokal Indonesia dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat, khususnya dalam mendukung generasi anak yang lebih sehat dan bebas stunting. Yuk kita cari tahu apa saja manfaat daun kelor bagi kesehatan tubuh. Manfaat pertama dari daun kelor adalah membantu melancarkan produksi ASI pada ibu menyusui. Daun kelor mengandung berbagai nutrisi penting serta senyawa alami seperti flavonoid dan polifenol yang dapat membantu mendukung produksi hormon prolaktin, yaitu hormon yang berperan dalam meningkatkan produksi ASI. Karena itu, daun kelor sering dimanfaatkan sebagai salah satu pilihan alami untuk membantu ibu menyusui memenuhi kebutuhan ASI bagi buah hati. Manfaat berikutnya dari daun kelor adalah membantu mempercepat penyembuhan luka. Saat tubuh mengalami luka, tubuh membutuhkan kolagen untuk membantu memperbaiki jaringan kulit yang rusak. Daun kelor mengandung vitamin C dan asam oleat yang dapat membantu meningkatkan produksi kolagen di dalam tubuh. Dengan tercukupinya kolagen, proses pembentukan jaringan kulit baru dapat berlangsung lebih cepat sehingga luka dapat pulih dengan lebih baik. Oleh karena itu, daun kelor sering dimanfaatkan sebagai salah satu pilihan alami untuk membantu ibu menyusui yang mengalami produksi ASI yang sedikit. Manfaat ketiga daun kelor adalah membantu mencegah infeksi bakteri. Daun kelor memiliki sifat antibakteri yang dipercaya dapat membantu melawan beberapa jenis bakteri penyebab infeksi seperti Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Kandungan alami di daun kelor membantu tubuh dalam menjaga daya tahan tubuh terhadap paparan kuman penyebab penyakit.
Namun, manfaat ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan daun kelor tidak dapat menggantikannya pengobatan medis seperti antibiotik. Manfaat keempat dari daun kelor adalah membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan. Kandungan vitamin, mineral, serat pada daun kelor memiliki efek probiotik yang baik untuk menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Dengan usus yang sehat, sistem pencernaan dapat bekerja lebih optimal dan tubuh menjadi lebih kuat melawan kuman penyebab gangguan pencernaan. Ternyata, daun kelor juga telah lama dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional untuk membantu mengatasi masalah pencernaan seperti diare. Manfaat kelima dari daun kelor adalah membantu mencegah dan mengatasi peradangan di dalam tubuh. Daun kelor mengandung senyawa alami bernama isothiocyanat yang dipercaya memiliki efek anti radang. Senyawa ini membantu tubuh dalam melawan peradangan, dapat mempengaruhi kesehatan jika terjadi terus-menerus. Meski begitu, manfaat ini masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan efektivitas pada manusia. Karena itu, menjaga pola makan sehat dengan mengonsumsi buah dan sayuran tetap penting untuk membantu menjaga tubuh dari peradangan. Manfaat keenam dari daun kelor adalah mendukung pertumbuhan tulang. Kandungan dari kalsium dan fosfor pada daun kelor berperan untuk membantu pembentukan tulang dan mendukung pertumbuhan fisik anak agar lebih optimal. Sedangkan manfaat ketujuh dari daun kelor adalah membantu mencegah anemia pada ibu dan anak. Daun kelor mengandung zat besi yang membantu pembentukan hemoglobin, yaitu komponen penting dalam sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Pada ibu hamil, anemia dapat meningkatkan resiko bayi lahir dengan berat badan rendah yang berkaitan dengan stunting. Karena itu, asupan zat besi yang cukup sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan tumbuh kembang anak. Manfaat ke-8 dari daun kelor adalah membantu memenuhi kebutuhan protein tubuh. Protein memiliki peran penting dalam pertumbuhan jaringan dan mendukung pertumbuhan tinggi badan anak. Menariknya, daun kelor memiliki kandungan protein nabati yang cukup tinggi dibandingkan banyak jenis sayuran lainnya, sehingga baik dikonsumsi untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Manfaat ke-9 dari daun kelor adalah membantu menguatkan daya tahan tubuh. Daun kelor mengandung berbagai antioksidan dan nutrisi penting seperti vitamin A, vitamin C, selenium, dan zinc yang membantu menjaga sistem imun tetap kuat. Dengan daya tahan tubuh yang baik, tubuh menjadi lebih sehat, bugar, dan tidak mudah terserang penyakit. Sedangkan, untuk manfaat ke-10 dari daun kelor adalah membantu menjaga kesehatan mata. Kandungan vitamin A dan beta-karoten pada daun kelor berperan penting dalam memelihara fungsi penglihatan. Nutrisi tersebut membantu menjaga kesehatan mata dan membantu mengurangi risiko gangguan penglihatan seperti rabun senja dan katarak. Stunting masih menjadi salah satu masalah gizi yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak di Indonesia. Karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui pemenuhan gizi yang baik sejak dini. Salah satunya dengan pemanfaatan pangan lokal bernutrisi tinggi seperti daun kelor. Daun kelor mengandung berbagai zat gizi penting, mulai dari protein, zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin C, hingga antioksidan yang bermanfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan anak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiadi dan kawan-kawan yang berjudul Pemanfaatan Daun Kelor melalui berbagai olahan makanan dalam pencegahan stunting di Kelurahan Sepanjang Jaya, Kota Bekasi. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa daun kelor tidak hanya dapat dikonsumsi sebagai sayuran, tetapi juga bisa diolah menjadi berbagai makanan yang lebih menarik dan mudah diterima oleh masyarakat. Mulai dari nugget, puding, biskuit, hingga berbagai olahan pangan sehat lainnya. Inovasi pengolahan ini diharapkan dapat meningkatkan minat konsumsi daun kelor, sekaligus membantu mendukung upaya pencegahan stunting pada anak. Melalui pemanfaatan pangan lokal seperti daun kelor, masyarakat dapat memperoleh sumber nutrisi yang mudah ditemukan, terjangkau, bermanfaat besar bagi kesehatan keluarga. Melalui kegiatan edukasi dan pelatihan pengolahan daun kelor, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang sebagai salah satu upaya pencegahan stunting.
Kegiatan ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang kandungan gizi daun kelor, tetapi juga keterampilan dalam mengolahnya menjadi berbagai produk pangan yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Hasil kegiatan pada penelitian Setiadi dan kawan-kawan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai pemanfaatan pangan lokal yang bergizi tinggi. Selain itu, masyarakat juga mulai terdorong untuk membiasakan konsumsi makanan sehat dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, inovasi olahan daun kelor berpotensi menjadi alternatif pangan fungsional yang dapat mendukung peningkatan status gizi anak, sekaligus memperdayakan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang mudah diperoleh dan berkelanjutan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai peran daun kelor dalam program penurunan stunting. Daun kelor atau Moringa oleifera memiliki potensi yang sangat besar dalam mendukung upaya pencegahan dan penurunan stunting. Hal ini karena daun kelor mengandung berbagai zat penting, seperti protein, zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin C, serta antioksidan yang dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, nutrisi juga tersebut sangat penting terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau yang kita kenal dengan HPK, yang merupakan periode krusial dalam pencegahan stunting. Pemanfaatan daun kelor dapat dilakukan melalui berbagai inovasi pangan seperti puding, biskuit, nugget, bubur, maupun fortifikasi pada berbagai produk makanan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa olahan berbahan dasar daun kelor mampu membantu meningkatkan asupan gizi anak sekaligus menambah pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Selain memiliki kandungan gizi yang tinggi, daun kelor juga mudah ditemukan dan relatif terjangkau. Oleh karena itu, daun kelor dapat menjadi salah satu solusi pangan lokal yang mendukung program pemerintahan dalam menurunkan angka stunting. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa edukasi pada masyarakat mengenai pengelolaan daun kelor dapat meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pemenuhan kebutuhan nutrisi pada anak. Bahkan, daun kelor dinilai efektif digunakan sebagai pemberian makanan tambahan atau PMT karena kandungan proteinnya yang cukup tinggi dan berpotensi membantu memperbaiki status gizi balita yang beresiko mengalami stunting. Dengan demikian, pemanfaatan daun kelor tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan dan status gizi anak, tapi juga dapat memberdayakan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya pangan lokal yang bernilai gizi tinggi dan berkelanjutan. Smart Oga Budake. Edukasi cerdas, cegah stunting. Wujudkan generasi sehat gemilang.